kok belinya mahal, barangkali nyucinya nggak benar, padahal mesti direndam tuh sama air sabun. Intinya, yang jodoh itu adalah pakai masker sama jaga jarak. Dia nggak boleh dipisahin, nggak boleh bercerai nih dia. Waktu kita pakai masker dan jaga jarak, nggak bisa ada yang lompat. Si virusnya nggak bisa lompat. Sebetulnya bukan cuma gejala. Yang kita inginkan adalah kalau misalkan bicara, misalkan yang paling gampang ya, saya tinggal di RT 2 misalkan, tiba-tiba dekat rumah ada yang positif, langsung diingat mestinya, dalam berapa hari ini kita kontak nggak dengan orang tersebut. Tanpa ada gejala pun kita bisa termasuk nih yang OTG, yang orang tanpa gejala. Rasanya sehat, tapi kita masih nularin. Boleh nggak kita cek rapid? Boleh, kita termasuk orang-orang yang pantas untuk cek rapid. Karena kita punya cerita, ada riwayat kontak sama orang yang ternyata positif. Itu pertama. Yang kedua, kalau udah ngerasa, wah ada demam, kan udah tahu kali ya, demam, batuk kering, yang gitu-gitu ya, sakit tenggorokan, sesak gitu ya, udah begitu semua nih rasanya nggak enak, terus nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasain gitu, ya udah langsung datang gitu ya ke puskesmas terdekat, karena puskesmas langsung tahu kalau dia bilang saya mau cek rapid demam bla bla bla, langsung protokolnya ada, langsung harus gimana, rapidnya juga ada. Kalau bingung mesti kemana, ada kok call centernya. Jadi bisa langsung tuh ke 119 ya, bisa langsung ke call center sana. Aku mau cerita ya, ini adalah analogi yang sebenarnya nggak terlalu pas ya analoginya, tapi lebih gampang dimengerti. Karena kalau kita ya misalkan pakai masker, orang mesti pakai masker. Kita pakai masker itu kita melindungi orang lain, bukan melindungi kita. Kita berarti kalau kita ngomong begini nih ya, nggak ada droplet yang keluar. Tapi kita terlindung nggak? Belum, kita belum terlindung. Kalau orang lain nggak ada yang pakai masker, kita yang paling bahaya. Oke. Terus analoginya yang paling gampang gimana? Kayak seperti gini nih, kalau orang pipis, ini yang nggak bayangin ya laki-laki pipis deh. Laki-laki kalau pipis gitu ya, dia nggak pakai celana misalkan, pipisnya kemana-mana dong pasti. Ini yang paling kayaknya udah rendah banget, bodoh banget, tapi ini lebih gampang dimengertinya. Oke, kalau dia pakai celana, berarti pipisnya nggak kemana-mana dong, cuman basah di dia aja. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sekarang saya pakai celana, saya masih bisa kena pipis nggak? Bisa. Kalau ada orang sebelah saya, dekat saya, dia pipis gitu ya, dan dia nggak pakai celana, betul nggak? Nah, kalau semua orang mau pipis bareng-bareng dengan pakai celana, tidak ada yang kena basah dari orang lain. Kenanya punya sendiri aja. Ini persis banget kayak orang pakai masker. Yang pakai masker buat dirinya aja jadinya. Dia nggak akan kena ke orang lain. Tapi kalau orang lain pada nggak pakai masker, kita juga masih kena. Makanya himbauannya gini, kalau bisa bawa masker lebih. Ada yang pakai masker, ditegur. Kok nggak pakai masker? Nih, nggak usah masker yang mahal, masker kain aja. Masker kain juga nggak usah yang ajaib-ajaib. Terus saya juga nggak terlalu menganjurkan masker yang macam-macam, yang udah mengkilat-mengkilat, yang ada brokatnya, yang ada segala macamnya. Kenapa? Nyucinya susah. Kalau nyucinya tidak benar, nah kumannya bisa nempel di situ. Setidak-tidaknya, entah kan saking sayang nih ya, aduh masih bagus banget loh, belinya mahal, barangkali nyucinya nggak benar, padahal mesti direndam tuh sama air sabun. Intinya, yang jodoh itu adalah pakai masker sama jaga jarak. Dia nggak boleh dipisahin, nggak boleh bercerai nih dia. Waktu kita pakai masker dan jaga jarak, nggak bisa ada yang lompat. Si virusnya nggak bisa lompat. Sisanya, jangan pegang muka kita kalau kita nggak tahu tangan kita bersih apa tidak. Berarti kalau mau megang muka, cuci tangan dulu pakai sabun, baru megang.